Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Di ruang redup, kehampaan terlalu satu, dan wajahnya ketakutan. Tidak jauh di depannya, seberkas cahaya tiba-tiba menyala. Di bawah balok itu, ada pinggiran kota yang menjulang dan sebagainya, dan tabib kekaisaran Suqian, yang baru saja bertindak, tampak sangat ketakutan, dan segera membuka mulutnya untuk menjelaskan. Tentu saja saya tahu, tetapi saya harus tahu lebih baik. Favorit saya adalah pertunjukan palsu, dan suasana sebenarnya ada di sini. Saat kita mengenang masa lalu, saya menyarankan Anda untuk tidak mencoba melawan, karena sekarang Anda cukup kuat untuk bertarung, tetapi mengapa saya harus dipukuli? Ye Beijing perlahan berjalan keluar dari postur yang redup dan anggun, dan pinggang Willow yang dipegang Ying Ying mengenakan tule yang sangat sedikit, menjulang, membuat orang menyemburkan darah, dan wajah Suqiantai seperti abu mati. Dia sepertinya tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri hari ini, dan dia menjadi tungku Ye Beijing lagi. Jika saya tidak bergerak, saya terlalu pengkhianat, jadi saya harus melakukannya. Dan saya tidak berpikir anggur akan bertahan. Apakah Anda yakin ingin berada di sini bersama saya? Dokter Kekaisaran Suqian berkata perlahan. Ye Beijing tidak terburu-buru, dia adalah Yang Mulia Sensi, hanya mengandalkan kalian berdua melon untuk membunuhnya. Ye Beijing tidak terkesan, berkata sambil tersenyum, saya melihat wajahnya memerah, merah muda, dan tampak sedikit termotivasi. Dia berjalan di depan tabib Kekaisaran Kesopanan rendah hati, persik dan putih, dan jari-jarinya yang ramping jatuh di dada yang dipantau oleh tabib Kekaisaran Kesopanan, dan ujung jarinya perlahan meluncur dan menyentuh pakaian Qi, dan bahunya menghilang dalam sekejap. Selain otak Anda sebenarnya dalam kondisi yang cukup baik. Wajah yang rendah hati seperti abu, dan wajahnya saat ini tampaknya lebih menakutkan daripada yang dia temui. Karena saya telah mengalaminya, saya tahu betul apa yang akan terjadi selanjutnya. Untuk melihat apakah saya dapat menyelamatkan muka di masa lalu, rendah hati dan benar, dan nada suara saya tidak pernah serendah hati. Hanya pada saat ini bukan hanya penyiksaan fisik, tetapi juga penyiksaan fisik dan jiwa. Apakah ini sangat menakutkan? Suka, tidak banyak peluang. Ye Beijing tersenyum menyanjung, dan perlahan berjongkok untuk benar-benar jatuh ke dokter kekaisaran. Setelah menyelesaikannya, dia akhirnya meludahkan dua kata di mulutnya. Semua yang terjadi di sini, untungnya, tidak ada yang bisa melihat Xiaoyan. Situasi di sini sebanding, seburuk yang dibayangkan, dan lengan yang baru saja tumbuh kembali berkali-kali pasti bertabrakan dengannya lagi dengan ledakan lain, dan akhir yang sama tidak berubah tanpa perubahan apapun, benar-benar menghancurkan kekuatan anti-inflamasi. Dalam sekejap, kedua lengan langsung meledakkan kesempatan untuk runtuh, dan jarang meledak. Suara Su Anxing datang dari kepalan tangan boneka Genshin Impact pada saat ini, dan kekuatannya langsung membuat kehampaan di sekitarnya menjadi kental. Tindakan Xiaoyan benar-benar dibatasi, dan tidak ada kesempatan untuk bertabrakan dengannya. Dia adalah dewa asli. Jika itu adalah dewa primordial, saya tidak tahu apakah metode ini akan berhasil. Hati Xiaoyan tergerak, dan sebuah ide berani tiba-tiba muncul di benaknya. Segera, sosok gemuk meraung, itu adalah anak darah raksasa yang ditekan dan dikumpulkan dalam janggut roh. Huo Yuanshen bahaya. Saat raksasa Snow muncul lagi, ia segera mengeluarkan raungan yang sangat bersemangat, membuka jurang yang penuh dengan deretan gigi, dan mulut besar itu muncul terlalu tiba-tiba, sehingga boneka Yuanshen hampir tidak bisa bereaksi. Ditambah Xiaoyan menggunakan nafas angsa putih, selama dia bisa mengendalikannya, itu sudah cukup dalam sekejap, dan itu adalah gigitan nyata untuk memakan darah raksasa, dan menelannya ke dalam perutnya. Xiaoyan tidak bergerak, dan dengan cepat mendekati raksasa Blood Helice, alisnya berkedip. Sekarang gelasir darah raksasa yang besar seperti ilusi, tiba-tiba muncul dan menghilang, tetapi dengan menghilangnya, ada juga boneka Dewa Yuan. Xiaoyan juga merasa sedikit luar biasa, dia hanya ingin mencobanya, tetapi dia tidak menyangka bahwa setelah gelasir darah raksasa melahapnya, itu termasuk dalam kumis roh menara roh Void Zichen, dan masuk akal bahwa hanya binatang buas dari tingkat alam Void yang dapat dimasukkan di dalamnya. Mungkin karena boneka Genshin Impact ini sendiri tidak memiliki vitalitas, dan setelah ditelan oleh darah raksasa, itu adalah gas yang sama dengan satu,
tetapi saya tidak tahu apakah setelah dilahap olehnya, dapatkah glasir darah raksasa dapat mendukungnya, dan apakah akan meledak. Kemana perginya dewa dengan tubuh lemah? Su Anxing segera melihat ke kiri dan ke kanan, dan ada kepanikan yang langka di matanya, karena dia tidak bisa melihat boneka Genshin Impact, dan dia tidak bisa merasakan keberadaannya, seolah-olah dia telah menghilang begitu saja. Apa yang dia lakukan? Mengapa dia menghilang? Apa yang terjadi? Sue Anxing di parit Dewa Void mengeluarkan raungan yang sangat marah. Dia tidak percaya bahwa boneka yang begitu kuat akan tiba-tiba menghilang, dan dia tidak melihat Su Anxing trik apa lagi yang Anda miliki. Gunakan saja, Xiao Yan tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, apakah dia bisa menjebaknya, tidak ada yang bisa mengatakannya, dan dia tidak akan mengirim permaisuri keluar dengan cepat. Su Anxing gemetar saat ini, dia tidak menyangka itu akan berakhir sedemikian rupa pada akhirnya. Masuk akal bahwa boneka Yuan Shen yang begitu kuat, Xiao Yan tidak bisa menolak sama sekali, dan pasti akan dibombardir di sini, dan semuanya menghilang terlalu tiba-tiba. Ini adalah kartu haul terkuat yang dimiliki Su Anxing, tetapi masih diselesaikan oleh Xiao Yan dengan cara yang tidak dapat dijelaskan. Tubuh Xiao Yan bergerak, dan kemudian telapak tangannya terentang untuk digunakan. Energi di Sea of All Rings mengaktifkan arai pergeseran yang ditinggalkan oleh mata anjing. Kapan ini ditata? Dia seharusnya tidak mahir dalam formasi, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk mengatur. Kecuali kamu, Sue Anxing menoleh dengan tajam dan menatap mata anjing itu. Pada saat ini, mata anjing itu, dia tidak murni, dan situasi di depannya jelas telah berubah. Kesetiaan anjing dapat dipelajari. Meskipun Anda memiliki beberapa akal, tetapi itu jauh lebih buruk daripada membunuh 1000 pisau, Master Anjing tidak akan menemani Anda, selama tinggal mata anjing sudah siap untuk melarikan diri, dan dalam sekejap, sosoknya menghilang dari sisi Su Anxing, menyapu ke arah Xiao Yan di lapangan, dan akhirnya mendarat di bahu Xiao Yan, terlihat sombong, "Saya tahu bahwa Anda pasti akan membunuh 1000 pisau. Saya benar-benar tidak salah membacanya." Anda Xiao Yan tidak menjawab, tetapi menunggu tanggapan Su Anxing. "Jika Anda tidak menanggapi, tidak masalah, pedang ilahi kuno akan tiba di malam hari, Beijing, selama Anda bisa menyeret Tai yang kosong. Maka pertempuran ini akan terlalu kosong, benar-benar diberantas dari sistem dewa." Wajah Su Anxing suram dan tidak pasti. Pada saat ini, gada giok transparan muncul di telapak tangannya, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi mengerikan. Melihat penampilan bangga Xiao Yana, kesombongan di hatinya tidak bisa hilang. "Aku berkata, tidak peduli apa, aku akan memusnahkanmu di sini, dengan cara apapun." Sue Anxing menghancurkan slip giok transparan di tangannya, dan sebuah kekuatan tersapu, dan semua Void Essence memerintahkan Raja Kamkain. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.